Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, karena ini masih pagi sudah pada sarapan semua ini anak-anak? Sudah ya. Jadi kalau sebelum belajar misalkan sarapan dulu ya, karena biar menerima materi itu bisa lebih rileks, lebih santai dan tidak ada kepikiran makanan. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa kelas. Yulian, silakan didoain ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yulian sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu absen dulu ya untuk mulai pembelajaran. Oke, yang pertama Mafira Salsabila Daud. Hadir. Oke. Rianto M. Latif. Alfa. Oke, ada keterangannya? Ya, ada Bu. Oke. Nanti ketua kelas tolong dikasih tahu ya itu teman itu kenapa sakit atau apa ya. Selanjutnya Yustia Langila. Owen Saleh. Hesti Malela. Ervina Islodegi. Gaskar Monile. Rian Dikomako. Paude Maya. Oke, sudah ya. Jadi materi pada kali ini itu masa demokrasi liberal. Ada yang tahu itu masa demokrasi liberal terjadi pada tahun berapa? Iya, setelah kemerdekaan. Jadi tahun berapa? 1950 sampai 1959. Oke, Julian, tepuk tangan untuk Julian. Oke ya, Julian benar. Tahun 1960 sampai 1559. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Nah, sedangkan untuk liberal berasal dari bahasa liberty yaitu bebas. Jadi
sampai 1950. Oke. Nah, anak-anak sudah paham ya sampai situ ya? Republik Indonesia Serikat. Oke. Ini ada baiknya ada spidol ya, jadi supaya bisa jelas gitu. Ini ketua kelas ya disiapkan. Oke. Jelas ya anak-anak tadi ya? Paham anak-anak? Yang bagian belakang paham? Yang bagian belakang? Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke tahun 1900 di mana masa demokrasi liberal itu berlaku. Oke, jadi tahun 1950 merupakan awal berdirinya masa demokrasi liberal. Nah, di tahun ini di masa demokrasi liberal ini ada kabinet yang pernah menjadi atau pernah ada di masa demokrasi liberal ini. Nah, di masa demokrasi liberal ini itu berlaku itu multi partai atau bertumbuhnya banyak partai. Nah, ada yang tahu anak-anak partai apa saja yang pernah ada di masa demokrasi liberal? Masih kurang tepat. Ada yang tahu anak-anak? Belum ada ya. Jadi ada 4 partai yang berlaku di masa demokrasi liberal. Partai ini sangat terkenal. Yang pertama adalah Partai Masyumi. Yang kedua adalah Partai PNI. Yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah Partai PKI. Jadi 4 partai ini sangat berkuasa, pernah ada atau sangat berkembang pesat di masa demokrasi liberal. Karena di masa itu berlakunya multi partai. Jadi 4 partai ini ada di beberapa kabinet yang akan dijelaskan sebentar ya. Oke. Nah, di masa demokrasi liberal ini yang menjadi kepala pemerintahan adalah bukan presiden. Ada yang tahu kepala pemerintahan di masa demokrasi liberal? Anak-anak? Menteri. Ya? Apa di belakang? Menteri. Iya, jadi bisa lebih tepatnya Perdana Menteri ya. Yang berlaku di masa demokrasi liberal adalah Perdana Menteri. Nah, ini kalau untuk yang mengatur dan mengurus semua urusan presiden itu Perdana Menteri ya. Sedangkan presiden itu hanya simbol sebagai kepala negara. Jelas ya anak-anak ya? Oke anak-anak, jadi sistem pemerintahan yang digunakan di masa demokrasi liberal ada yang tahu? Afrian Bedumako bisa jelaskan sistem pemerintahan di masa demokrasi liberal? Belum ada yang tahu ya? Nah, ibu akan sampaikan dari sistem pemerintahannya itu adalah sistem parlementer. Ada yang tahu sistem parlementer? Oke, ada yang tahu sistem parlementer? Nah, kalau di zaman sekarang itu merupakan anggota-anggota parlemen. Nah, kalau anggota parlemen, Pak Odemang ada bisa disebutkan anggota parlemen sekarang? Pertama, Perdana Menteri. Yang sekarang itu seperti anggota-anggota parlemen sekarang. Siapa? Bentar. Ya betul DPR. Ya betul. Yang terakhir. Sudah tadi jelaskan. Saya naik apa? DPD. Jadi ada 3 ya. Ini merupakan anggota-anggota parlemen, sistem pemerintahan parlemen ya. Jadi semuanya itu anggota-anggota legislatif. Oke, jadi penjelasan yang tadi Ibu jelaskan sudah jelas ya anak-anak. Nah, kita sekarang masuk di kabinet apa saja sih yang ada atau pernah menjabat di masa demokrasi liberal. Jadi yang perlu anak-anak ketahui ada 7 kabinet yang pernah menjabat di masa demokrasi liberal. Anak-anak ada yang tahu apa kabinet apa saja? Kabinet Natsiri. Iya betul. Yang kedua kabinet apa? Bima. Betul. Yang ketiga. Betul. Yang keempat kabinet Ali Sastro Wijojo. Satu. Yang kelima kabinet apa? Kabinet Tuhan Tinara. Betul. Yang keenam Ali Sastro Wijojo. 2. Yang ketujuh, Rian jangan berisik ya nak. Yang ketujuh kabinet Juanda. Betul. Oke, tepuk tangan ya untuk semuanya. Nah, sebenarnya kalau ada spidol ya ibu kan jelaskan
gampang bisa ingat nanti setelah keluar dari mata pelajaran hari ini, nanti bisa diingat terus karena trik ibu ini bisa membantu anak-anak. Jadi supaya bisa ingat, ingat aja ini. Nasi Willy buat Juan. Nah, nasi Willy buat Juan. Jadi itu biar bisa hafal. Nasi Willy buat Ya, nasi Willy buat Juan. Jadi itu termasuk juga ini ya, itu trik dari. Jadi tolong ya dihafal ya. Kalau UAS nanti akan ditanyakan, oke? Nasi Willy buat Juan. Udah dicatat anak-anak? Oke. Nah, jadi kabinet-kabinet ini berlaku di masa demokrasi liberal. Untuk tahun berapa, untuk berapa kabinet ini berlaku, Kak Ibu akan kasih kertas, nanti akan dibuat kelompoknya anak-anak. Dibuat kelompok ya. Untuk tahun berapa dia berlaku, terus juga tugas-tugasnya apa aja di masa demokrasi liberal, dan yang terakhir peristiwa apa yang pernah mereka lakukan dan sampai mereka dilengsarkan kenapa. Dan itu ibu akan buat kelompok. Jadi buat kelompok ya, kakak kelas tolong ya, dia buat kelompok. Karena di sini yang hadir cuma sedikit, jadi kita tidak usah apa ya, tidak usah buat kelompok kayak divisi begitu. Ibu kasih tugasnya untuk adik-adik, untuk anak-anak. Tugasnya itu siapkan kertas selembar. Siapkan kertas selembar. Siapkan kertas selembar. Oke anak-anak, jadi ibu tadi sudah dibuat kelompok ya. Kelompok satu angkat tangan, kelompok satu angkat tangan. Oke, Ervina sama Wawade ya. Ini ibu kasih. Ini adalah kabinet pertama, yaitu kabinet Nasir yang berlaku dari tahun 1940 sampai 1991. Ya, nanti tugasnya ada dari ibu sisi itu, nanti kalian isi ya, isi anak-anak sendiri. Karena kalian sedikit, jadi kita tidak bisa kayak diskusi dulu, jadi kita langsung buat saja. Kabinet kedua, kabinetnya Sukiman, Intan sama Sartika ya. Intan, ini ada kabinet kedua, tolong dicatat ya, itu nanti ada ujiannya. Jadi mau ujian ya. Kabinet ketiga yaitu kabinetnya Wilopo, Yulian sama Laskar. Yulian sama Laskar ini ya, ada tugasnya. Sekalian sudah dijelaskan juga di situ nah. Kabinet keempat, Ansastro Jojo ya, Hesti sama Vira. ibu sekalian dari kelompok. Ya nanti dia dikasih kelompok sama yang sudah hadir. Kabinet kelima ini kabinet Burhanuddin, Rian ya. Rian, ini sudah ada tugasnya, tinggal diisi ya anak-anak, nanti sudah dilihat. Kabinet keenam, Alisa Suradionya 2. Boleh perwakilannya nanti ke temannya dikasih. Vira. Dan yang ketujuh, kabinet terakhir, kabinetnya Juanda. Oke, kita tolong ya dikasih ke temannya. Nah, jadi ibu jelaskan sedikit ya mengisi info soal. Jadi di situ kan ada sudah tertulis perlembarnya itu kabinet yang pertama sampai kabinet ke-7. Nah, kabinet itu kan ibu sudah tulis di situ ada dari tahun berapa mereka menjabat, terus juga misi atau tugas-tugasnya mereka sampaikan yang mereka adakan itu apa aja, terus peristiwa penting apa yang pernah mereka lakukan di masa mereka menjabat, sampai apa yang membuat mereka dilengsarkan. Nah, dari itu kalian tadi sih ya di situ karena sudah ada, jadi tolong dipelajari, dipahami dengan betul-betul ya nak, karena nanti akan ada kuis dadakan minggu depan, ibu akan tanyakan lagi dan minggu depan Ibu. Ibu langsung puisi. minggu depan ya anak-anak. Jelas ya hari ini pembelajarannya? Ya, Ibu. Wah, semangat sekali, sudah siap ya untuk menjalankan tugas. Nah, untuk tugas terakhir anak-anak, ibu kasih tugas, jadi bukan mencatat ya, ibu kasih tugas. Minggu depan kita akan membahas tentang materi sistem perekonomian yang ada di masa demokrasi liberal. Dan tadi kan sistem
semuanya ya. Tadi sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, untuk minggu depannya kita akan belajar tentang sistem parlementer di masa demokrasi liberal. Jadi, tugasnya adalah anak-anak mencari sendiri referensi atau buku-buku atau di internet, sumber internet, pembelajaran yang akan kita bahas nanti minggu depan. Jadi minggu depan usahakan semuanya harus hadir karena ibu akan buat kelompok. Nah ini kan tidak ada kelompok ya, jadi minggu depan dibuatkan kelompok. Oke? Ketik tolong dihubungi ya teman-teman yang tidak hadir. Minggu depan harus hadir ya anak. Ini penting sekali nih pembelajaran. Mungkin cuma sampai di situ saja ya nak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi menambah wawasan kita di setiap harinya. Jadi kalau begitu ibu buat sampai di sini saja pembelajarannya. Ibu yakin anak-anak juga sudah mandiri bisa mencari materinya yang minggu depan ya, dicari sendiri di rumah ya, jangan hanya online terus. Jadi jangan lupa belajar. Oke, mungkin itu saja lebih dan kurangnya.